Oke guys, lanjut lagi dengan motor ini. Ini yang tadi permasalahan yang harus ngurusin mesin tapi malah ganti ban. Ya. Nah di sini sudah kita lakukan proses servis perbaikan karburator. Ya, tetapi kondisinya ketika dihidupkan dalam posisi stasioner itu seperti ini, susah. Nah, susah untuk stasioner, tapi kalau untuk digas itu bisa. Nah, dapat kalian lihat nih, nah motor itu sudah ngebul parah, makanya saya itu suruhnya untuk ngurusin di bagian mesin. Nah, untuk posisi stasioner yang tidak bisa disetel langsam ya, ataupun tidak normal, kalian wajib melakukan pengecekan di bagian ini. Nih, selang yang difungsikan untuk mengeluarkan bensin ya, selang yang mengatur bensin itu untuk keluar. Nah, ketika pada bagian selang ini ditekan, nah kita tekan ya, kita tutup. Nah, kondisi kinerja mesin itu berubah, gasnya makin tinggi. Nah, gasnya makin tinggi. Tetapi kalau misalkan di sini itu dilepas, berubah. Ini sudah dipastikan dalam kondisi seperti ini, itu sudah dipastikan pada bagian keran bensin, keran otomatis yang ada di bagian sini itu mengalami yang namanya kebocoran. Nah, keran otomatis itu sendiri bentuknya itu seperti ini, guys. Nah, ini berarti nanti orangnya itu suruh ganti keran otomatis ya, keran bensin ini, biar posisi langsamnya itu normal dan bensin itu enggak boros. Karena kalau kondisinya ini itu rusak, nah ini kalau kondisinya itu rusak, maka bensin itu akan tersedot secara terus menerus dari bagian lubang kecil ini, lubang hisapan dari intake manifold. Kalau ini enggak diganti, nanti kendalanya seperti itu terus ya. Jadi permasalahannya itu hanya dari bagian ini. Untuk karburatornya itu masih normal ya. Kita lakukan coba untuk penggantian ini. Nanti untuk setelan langsamnya itu bisa setel apa tidak ya, karena ketika ini belum diganti tak setel langsam itu susah banget. Ini kita coba nyalain lagi. Nih, ini udah setelan paling mentok. Ini kalau untuk Karisma setelannya itu di 3 ataupun 4 ya, 1, 2, 3, 3,5 boleh. Ini gasnya itu dikecilin. Nah, gasnya kecilin. Nah, ini kan nggak mau langsam kan, nggak mau langsam. Kondisi mesin itu kayak terasa berbebat-bebat. Ini tekan. Nah, normal. Kondisi mesin bisa naik kembali. Jadi untuk kendala motor ini itu hanya dari bagian ini ya, tadi keran bensinnya ini minta ganti. Ini kita ganti dulu. Nanti baru melakukan proses penyetelan gas ya. Ini kita ganti, posisinya itu ada di bagian sini. Berarti kita harus membongkar bodi belakang ya. Ini filter bensin udah tak ganti. Kondisi ini udah mending ya, udah nggak tumpukan kayak tadi kotorannya. Ini udah tak cuci ya, walaupun nggak bersih-bersih banget, karena kalaupun bersih ya juga percuma. Di bagian spakbornya itu nggak diganti ya, percuma kalau kita bersihkan sampai bersih ya, karena mestinya ya bakal begitu lagi. Oke, kita lakukan proses pembongkaran bodi belakang. Nah, ini ya komponennya yang nanti kita lakukan proses penggantian. Ini kita lepas dulu
ya. Ini biasanya kalau selang kecil ini tak lepas, itu biasanya keluar uap bensin. Nah, terlalu keras pakai tang ya. Oke, dapat dilihat. Nah, di bagian ini itu terlihat ada basah bensin ya, jadi bensinnya itu keluar dari lubang ini, terus terhisap oleh intake manifold. Akhirnya bahan bakar jadi boros dan karburator disetel itu susah. Nah, kita akan lakukan penggantian komponen ini, komponen yang bikin biang kerok masalahnya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kalian, kalau misalkan bang, gimana kalau posisi dari selang ini sama selang ini itu digabung langsung? Silakan saja, tetapi kalau misalkan nanti kemudian hari ketika bensin di karburator itu banjir dan netes terus, kalian itu nggak bakalan bisa menutup bensin secara langsung. Karena apa? Kalau misalkan ini dilepas, berarti nanti bensinnya itu loss langsung ya, dari tangki loss langsung ke karburator dan terbuang secara terus menerus ya. Tapi kalau misalkan kalian ganti komponen ininya ya, diganti komponen keran otomatisnya, ketika nanti bensinnya itu ngucur dari karburator ya, dari selang ini yang kecil yang dari bawah ini ya, kalian tinggal apa, matiin mesin, tinggal matiin mesin, terus udah tinggal didorong ke bengkel, minta untuk dibenerin pada bagian karburatornya. Jarum pelampungnya mungkin ada sumbatan kotoran, jadi tinggal dibersihkan saja nanti. Jadi diwajibkan kalian harus ini ya, ganti ini, jangan sampai diakalin terus disambung langsung ya. Jadi kalau misalkan kalian pengennya langsung disambung langsung ya, nanti siap-siap saja resikonya itu kalian harus kehabisan bensin ketika banjir di karburatornya. Kalau karburatornya banjir ya nanti satu tangki itu bisa habis ya. Kalau di sininya untuk selang kecilnya ini enggak dikasih botol. Nah, kalau misalkan masih ada komponen ya, kalau masih ada komponen ini nih, kalian aman. Ketika karburator banjir ini tidak perlu takut bensinnya habis ya, yang dari tangki itu habis, karena tinggal matiin mesin, maka keran bensin ini juga pasti akan mati dan tidak akan mengeluarkan bahan bakar yang dari tangki menuju ke bagian karburator ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan, apakah nanti setelah penggantian keran bensinnya itu bisa normal atau tidak. Kalau misalkan diganti udah normal ya berarti sudah selesai. Untuk masalah bunyi di mesin ya tinggal nanti urusannya sama yang punya kendaraannya ya. Kalau pengen suaranya halus lagi ya ganti rantai ketengnya, diganti ya, 4,9 juta itu kata mekanik muda. Oke guys, untuk keran bensin udah saya ganti ya, ini kita ganti. Ini bentukannya seperti ini ya, udah kita ganti, tinggal kita tes langsung. Nah, tinggal tes langsung apakah untuk setelan langsamnya itu bisa normal kembali. Tidak usah ngegas, nah nggak usah ngegas guys ya, nggak usah ngegas, kita setel dulu. Nah, ini setelan langsamnya bisa ya, bisa kecilin. Ini kalau mau nyetel itu gini dulu guys, besarin dulu gasnya ya, sekitar 1500 ya. Terus tinggal setel, ini dipentokkan dulu sampai mentok ke arah kanan, full mentok. Nah, berasa kayak mau mati, kembalikan lagi, cari posisi yang RPM nya paling tinggi, pelan-pelan guys. Tapi biasanya itu di kisaran 3 ataupun 4 putaran. Cari RPM yang paling tinggi. Nah, ini udah paling tinggi,
tinggal dikendorin dari bagian bau setelan gasnya. Nah, ini tinggal dikecilin dulu gasnya, guys. Oke, bisa langsam kembali ya. Terus selang yang kecil ini ketika ditekan dia itu nggak akan pengaruh, nggak akan ada pengaruh karena selang ini keran bensinnya itu udah normal ya. Kalau tadi yang ini itu bocor, makanya kalau selangnya itu ditekan, selang yang kecil ini ditutup ya, ditutup, pasti ada pengaruh dari kinerja mesinnya karena adanya bahan bakar yang melewati dari selang kecil ini. Oke ya, jadi seperti itu untuk permasalahan sepeda motor ini. Jadi orangnya itu nanti nggak bakalan yang namanya jajan busi terus. Ini orangnya itu kendalanya mesti jajan busi, lagi-lagi ganti busi. Itu diakibatkan karena keran bensin yang bermasalah. Jadi inilah komponen yang menyebabkan busi bisa cepat mati ya. Ini digas-gas pun udah enak ya. Oh, full ya. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan dibagikan ya. Ini bengkel Pak D Motor ya, jangan lupa untuk di subscribe. Oke, terima kasih dari saya ya, Pak D Motor. Semoga kalian bisa lebih berhati-hati dalam menangani kendaraannya masing-masing kalau kalian servis lewat tutorial. Jadi kalau tutorial itu bukan dari komponen itu saja yang sesuai dengan YouTube ya. Jadi mesti ada yang berbeda. Kalau misalkan beda ya jangan salahkan dari tutorialnya. Mesti ada penyakitnya yang berbeda walaupun kendalanya itu sama ya. Oke ya.